didahulukan si kudune sholat asar nanti waktu asar, tapi digabungkan di waktu duhur, namanya jamak takdim. Kalau sholat duhur dikerjakan di waktu asar, diakhirkan atau di waktu asar, namanya jamak takhir. Paham gak? Paham gak? Jadi kalau sholat duhur dikerjakan di waktu asar, namanya jamak takhir. Tapi kalau sholat asar dikerjakan di waktu duhur, namanya jamak takdim. Kalau sholat maghrib dan isya digabung dan dikerjakan di waktu maghrib, namanya jamak takdim. Nah kalau kemudian dilaksanakan di waktu isya, namanya jamak takdim. Itu kerusuhan ketika kita dalam perjalanan ziarah, ketika menjadi musafir, ketika kita sedang bersilaturahim, kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat jamak, baik jamak takdim ataupun jamak takhir. Kemudian qashar itu meringkas. Apa? Meringkas. Yang tadinya 4 rakaat dikerjakan 2 rakaat, namanya qashar. Yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi namanya qashar. Kemudian yang bisa diqashar sholat apa saja? Sholat duhur, asar, dan isya. Maghrib ya gak boleh, nanti ada siji setengah. Maghrib tidak boleh qashar karena maghrib sudah qashar, yaitu 3 rakaat. Subuh pun tidak boleh qashar karena sudah qashar, yaitu 2 rakaat. Agar maghrib qashar, pada sholat siji setengah rakaat ya kan. Kayak gitu. Nah makanya yang bisa qashar hanya sholat duhur, asar, isya. Untuk sholat maghrib dan sholat subuh tidak boleh qashar. Paham? Kas bolu ki senenge banget, lambene doer bae kumpul basir. Kira sebagai tutup kowe. Basir nek sing ngarep sir kowe doer bae. Jebok apa ketok. Masuk. Sudah jajan apa bakso sini? Sebelah sini. Nah, ini. Cerita apa kayak apa bakso di sana? Cinta nggawa lontong. Terus kemudian niat sholat jamak dan qashar gimana? Kamu lihat di halaman yang lembar ini yang tengah kami baris kanan. Di situ ada niat sholat qashar jamak takdim duhur dengan asar. Duhur dengan asar. Pertama duhur dengan asar. Jadi sholat jamak itu utamanya yang didahulukan adalah shahibil wakti. Misalkan duhur dengan asar yang didahulukan duhur, asar dengan duhur yang didahulukan asar. Yang pertama niatnya itu sholat duhurnya gimana? Usolli fardhu zuhri jam'at taqdimi ma'al asri qasran ma'muman lillahi ta'ala. Ini
Ini saya buat singkat biar tidak terlalu panjang. Bisa usolli fardhu dhuhri majmu'an bil asri jam'a taqdimin rak'ataini qasran kedawan. Usolli fardhu dhuhri jam'a taqdimin ma'al asri qasran makmuman lillahi ta'ala. Coba bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu dhuhri jam'a taqdimin ma'al asri qasran makmuman lillahi niat ingsun sholat fardhu zuhur jamak takdim dengan nasan qasran alai qasar makmuman lillahi ta'ala. Itu yang benar sholat zuhurnya. Sholat asarnya tinggal dibalik saja. Sholli fardhul asri jam'a taqdimi ma'a dhuhri qasran makmuman lillahi ta'ala. Paham? Paham? Itu yang jamak takdim. Terus ketika maghrib dengan isya ya hampir sama. Sholli fardhul maghribi ala sarokaatin jam'a taqdimin makmuman lillahi ta'ala. Terus sholli fardhul isya'i jam'a taqdimin ma'al maghribi qasran makmuman lillahi ta'ala. Itu yang sholli fardhul maghribi salah sarokaatin jam'a taqdimin ma'al isya kurang ma'al isya. Itu yang qasar sama takdim. Jadi ketika qasar jamak takdim ataupun jamak, pertama terniat takbir utama niat, terus setelah salam, terus langsung naik lagi, langsung niat lagi, tidak ada fasalnya. Begitu salam sudah, terus langsung berdiri lagi, langsung niat lagi sholat yang kedua. Begitu. Ya besok kita praktek lah. Insya Allah dalam perjalanan kamu akan banyak ilmu yang akan kamu dapat terkait dengan kita ziarah terkait dengan praktek sholat jamak takdim, jamak takhir, qasar. Terus kemudian ketika sholat jamak qasar, jamak takhir, yang berbedanya kata jamak takdim diganti dengan jamak takhiri. Sholli fardhu dhuhri jamak takhir ma'al asri qasran makmuman lillahi ta'ala. Sholli fardhu asri jamak takhir ma'al dhuhri qasran makmuman lillahi ta'ala. Tinggal diganti jamak takhir aja. Saya mohon untuk panggilan ini ketika sholat jamak kamu baca, walaupun nanti saya usahakan ketika kita mau sholat tetap saya pandu untuk niatnya. Saya pandu untuk niatnya biar kamu betul bisa. Tapi sebelumnya kamu baca, kamu hafalkan biar besok lebih mudah dalam kita praktek melaksanakan sholat jamak takdim, jamak takhir dan qasar. Paham ya? Paham ya? Visualisasimu turun. Samunya berapa? 10.000. Ya alhamdulillah dikasih samu. Kalau dia dikasih samu, Cibrek berapa kasih samunya Brek? Terpenting itu, jadi terkait dengan tata cara sholat sudah saya sampaikan. Besok tetap ketika sholat mohon kita karena dalam perjalanan sholat, ketika kita sudah turun dari bis langsung sholat, dengan kamu semua kalau mau buang air kecil tapi langsung segera wudhu, tidak ada jagong-jagongan. Wudhu terus merapat langsung barisan ditata lurus.
langsung menempat pada sholat, nanti kita akan melaksanakan sholat. Tidak ada kayak ketika di masjid sini mau sholat duha dalam pelayungan ini tidak ada. Dan ketika kamu nanti dalam perjalanan karena ini perjalanan jauh, ada yang kebelet pipis, ada yang kebelet berak, kamu bilang kepada bapak ibu guru yang ada di situ, suruh bilang ke Pak Supir untuk berhenti. Nanti Pak Supir akan cari tempat di pom atau di mana untuk segera berhenti kamu pipis ataupun berak. Jangan ditahan terlalu lama. Makanya ketika setiap mau ziarah atau sudah ziarah, ketika sebelum berangkat kamu kencing. Jadi jangan ketika sudah di bis baru bilang kencing. Dan atur pola makan kamu. Dalam perjalanan atur pola makan kamu. Jangan makan terlalu banyak. Siapa? Ya makannya banyak siapa? Jangan makan terlalu banyak dan terpenting jangan makan yang pedas-pedas. Itu jadi jangan makan yang pedas-pedas. Jangan makan dure-dure kencur, makan butuh dengan dure menceng. Ya makan secukupnya. Kamu jajan juga secukupnya, karena dalam perjalanan itu menjaga kesehatan kamu. Kalau saatnya di bis ketika tidur. Jangan bisa di bis duduk sudah tidur di situ. Jaga kesehatan. Gak usah bisa. Jaga kesehatan, karena jika kamu duduk tidur, paling tidak akan menghilangkan rasa lelah kamu. Terus kamu hati-hati untuk membawa barang-barang apa yang kamu bawa, ketika tas yang ada duitnya atau gimana. Jangan kamu taruh di sembarang ketika kamu mau ke kamar mandi, mau di masjid. Jangan kamu taruh sembarangan, kamu harus betul-betul bawa. Karena orang yang niatnya tidak baik itu tetap ada. Ketika kamu menaruh tas kok kemudian taruh saja tidak dijaga, bisa saja itu menjadi sebuah kehilangan. HP ataupun tas ataupun apa yang berharga yang ada uangnya kamu betul bawa. Ketika kamu ke kamar mandi dengan teman, boleh salah satu untuk menjaga tas ketika ditinggal di luar. Tapi jangan ditinggal total, tidak ada menjaga. Banyak bilangnya. Karena orang yang niatnya tidak baik tidak hanya di pasar atau di jalanan, di makom pun, di masjid pun banyak terjadi. Maka kamu harus menjaga sendiri, karena tidak ada tanggung jawab panitia dalam hal itu. Tapi yang terpenting saya arahkan, barang kamu, HP, duit dan lain-lainnya berharga betul-betul jangan ditaruh di sembarang, kamu harus bawa. Paham? Paham gak? Kalau baru digantikan. Terus kemudian nanti ketika kamu ke kamar mandi, kamu mesti ketika kencing membayar 2.000, ketika berak 3.000, ketika mandi 5.000, ketika 3.000 sama. Tidak ada yang gratis di situ. Jadi nanti kamu ke kamar mandi ketika dimintai jangan terus mencicil, jangan terus mentah-mentah, tapi kamu kasih. Makanya jangan sering-sering pipis, jangan terlalu banyakkan makan, tidak berak bolak-balik. Dan ada yang gratis. Jadi di masjid-masjid yang sifatnya umum biasanya gratis. Tapi kalau di makom-makom semuanya, di kamar mandi itu karena miliknya pribadi semuanya
bayar. Kamu bawa receh. Dan ketika kita masuk makom, itu kadang banyak ada yang minta-minta. Di situ banyak orang yang minta-minta. Kamu belajar untuk bersedekah, kasih 500, maka sanguret, cek. Kamu kasih tiap orang, misalkan ada 500 kasih, 1000 kasih kalau ada. Karena banyak orang yang minta-minta, terutama nanti di sunat derajat dan sunnah, ya banyak di masing-masing banyak orang yang minta-minta. Makanya jangan kamu, tapi jangan mohon maaf, jangan kamu sekali-kali menghina mereka. Jangan kamu sekali-kali menghina orang yang meminta-minta. Jaga itu, jangan. Kamu harus betul-betul, kalau kamu punya kasih, kalau tidak punya juga diam saja. Tidak usah bilang saya kok jaluk-jaluk, tidak usah bilang gagal kok jaluk-jaluk, tidak usah. Betul, kamu kalau ada kasih, kalau tidak ada diam saja, udah lewat saja. Begitu ya. Orang wedon iki rame bae. Nek kok-kok lokane wedon Silvi karo Intan mesti.